Menyangkut dalam perasaan. Misal kalian putus, kalian sama pacar kalian. Kalian depresi apa enggak? Depresi apa tidak? Kau tentara nih, ngapain kau depresi? Ya toh? Kau keluar dari sini menjadi prajurit 2, minimal anak bupati yang suka sama kalian. Jelas keluar. Tepuk tangan dulu. Ya. Jangan kau yang nggak punya kerja, kau pacarin lagi, aduh. Ya toh? Kau cari istri itu minimal anaknya bupati, dokter, ya kan? Apa? Pramugari, ya toh? Jangan orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Ya, hadap sini semua. Buka izin perorangan. Sudah? Sudah belum itu? Ini mana hanjarnya? Ini? Ada? Ya. Ada yang sudah kenal saya? Belum ya? Ya, nama saya itu. Siapa? Ferry Setiawan. Pangkat saya Letnan 2 CKM. Ada yang mau jadi CKM? Mana tadi? Kok dasar mau apa? Jabatan Pak Urkes Cata Pindam 18 Suari. Asal saya dari Malang. Ada yang dari Malang? Siapa Blitar? Ada yang dari Jawa? Lu ngapain daftar ke sini nih? Jauh banget. Tinggal di sini, orang tua di sini. Jadi merantau. Bilang aja lu pengen masuk tentara ya. Alamat di Asrama Rindam atau di KSA. Status belum kawin. Pendidikan 2015. Kemudian pendidikan militer. PAPK atau PAPK atau perwira karir. Kemudian saya pendidikan Dikcapakes 2018 atau pendidikan kecabangan. Setelah itu saya 2 bulan menjadi kombat intel. Ada yang mau jadi intel? Seru le jadi intel tuh le. Setelah kombat intel 2 bulan, saya menjalani pendidikan pelatih. Jadi saya berhak menjadi pelatih. Oh, saya pasang. Hobi saya main PS. Ada yang suka main PS? Tanding sama saya nanti. Sebelum ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Ada siswa? Kau duduk di sana. Tukang next. Materi apa? Kesehatan lapangan. Apa itu kesehatan lapangan? Ada yang tahu? Ada? Jangan dileha-lehe aja di sini, Le. Kesehatan lapangan ini penting. Materinya bukan bisa dipakai untuk dirindam saja. Misalkan orang tua kalian tiba-tiba sakit di lapangan toh, tiba-tiba jatuh, nah, bisa kalian terapkan nanti ini kesehatan lapangan. Nanti ada prakteknya.
Lanjut. 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 Ya. Higien perorangan. Ada yang tahu higien perorangan? Higien perorangan adalah kebersihan perorangan. Jadi kalau kalian nggak bersih, ya otomatis kalian akan apa? Akan sakit. Higien perorangan sangat diperlukan bagi prajurit untuk mencegah terjangkitnya beberapa jenis penyakit yang ditularkan akibat kurang memperhatikan kesehatan atau kebersihan perorangan. Misalkan kalian nggak mandi, kena penyakit nggak? Apa penyakit apa? Hah? Panu, kadas, kurap. Ada bahasa orang Papua itu apa namanya? Oskadon. Apa? Kasih kado. Kasih kado. Itu nanti kalian akan terkena kasih ya. Sedangkan sanitasi lapangan, sanitasi, ada yang tahu sanitasi? Sanitasi lapangan sangat diperlukan bagi prajurit. Sanitasi itu kebersihan lingkungan. Bahkan meniadakan bibit penyakit yang ada di lingkungan. Sama di barak kalian, kalau banyak sampah otomatis akan banyak jentik-jentiknya nyamuk. Akibatnya kalian terkena malaria, penyakit yang paling besar di Papua dan mematikan adalah penyakit malaria. Yang kedua adalah penyakit HIV AIDS. Besok saya juga yang ngajar. Lanjut. Higien perorangan. Higien perorangan pencegahan terhadap gigitan serangga dan kutu. Nah, kalian jemur kasur apa enggak? Satu bulan berapa kali? Satu minggu? Satu minggu sekali. Nah, gunanya apa? Biar tidak ada kutu, bukan kutu. Apa itu yang gigit darah itu biasanya? Tinggi. Nah, agas kok kira di laut. Nah, itu tinggi adalah berjenis serangga, sama dengan kutu. Nah, jika kalian jemur kasur kalian, maka otomatis kutunya akan pergi. Seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal, reaksi alergi pada kulit. Ya, keadaan ini tidak boleh dianggap sederhana. Nah, ini biasanya kalian siswa gatal-gatal sedikit kalian anggap remeh. Jangan kalian anggap remeh. Karena apa? Jika gatal-gatal kalian garuk kemudian iritasi, maka akan menimbulkan nanah. Kalau sudah nanahan datang ke KSA, mana yang pernah sakit? Nah, diapain? Dibersihkan. Jelas ini siswa? Kau berdiri. Ya, kau berdiri. Angkat kursimu. Kemudian nyamuk dapat menyebarkan penyakit. Bisa menular gak? Ya, kau ke depan sini. Nah, sebagai contohmu biar nggak tidur. Seperti malaria dan demam berdarah. Beda nggak malaria dan demam berdarah? Hah? Bedanya apa?
Apa? Gejalanya beda. Ya, tepuk tangan buat teman kalian nih. Ya, itu loh. Kalau malaria, aku sini. Ya, sebagai contoh nih, kalau ada yang tidur lagi, saya suruh angkat meja ini nanti. Ya, kau tidur aja. Ini pelajaran penting. Saya bilang ini pelajaran penting. Kalau malaria, ada yang tahu? Kalau malaria banyak jenisnya. Ada malaria tersia, ya toh? Ada malaria tropika. Terus? Tersiana. Kalau demam berdarah biasanya terjadi di Jawa, ya toh? Karena di Jawa tidak ada jenis nyamuk malaria. Gejalanya pun beda. Kalau malaria tersiana, nah itu tulang sendi kalian tuh rasanya mau copot. Saya sudah mengalami 2 minggu. Baru pertama kali datang ke sini disambut langsung oleh malaria. Karena dulu belum ada sinyal di sini. Saya pertama kali datang. Kau tahu rumputnya kayak itu tuh. Kau lihat depan tuh. Nah itu kayak pohon itu semua rumputnya. Kita yang nebangin sama senior saya yang ngajar di sana itu. KSA itu dulu, wah itu gedung angker. Yang nempatin pertama itu saya dulu itu. Sampai bersih, sampai sekarang. Kemudian sanitasi lapangan. Sanitasi tadi apa? Kebersihan lingkungan. Untuk mengurangi bahkan meniadakan bibit penyakit. Makanya kalau kalian buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Karena apa? Apabila hujan, maka air akan menampung, menggenang, ya kan? Setelah menggenang, otomatis akan nyamuk berkembang biak. Jadilah kalian malaria. Kalau malaria ke KSA positif, nah, saya nggak akan kasih obat. Obatnya apa? Daun pepaya. Itu ekstrak DHV permaquin, yaitu dari ekstrak itu daun pepaya lebih alami toh. Iyalah, kalian langsung kunyah itu. Nah ini contohnya sampah. Kemudian kotoran manusia atau tinja. Kenapa harus digali untuk kotoran tinja? Kenapa? Karena menghindari bibit penyakit. Bau itu termasuk bibit penyakit nggak? Termasuk, ya toh? Ada bakteri-bakteri yang nggak kalian kelihatan. Belek deh. Lanjut. Ya, lanjut ke gizi prajurit. BLS sudah kalian kerjakan? Ada di ini. Hanjar. Ada. Gizi prajurit menurut fungsinya zat tubuh dibagi menjadi 3. Satu apa? Karbohidrat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Protein pengatur. Ya, ini enak sekali. Temanmu iri nih. Komandan tidak angkat kursi dia. Karbohidrat biasanya terletak di makanan nasi,
Ubi, singkong, ya toh? Jagung termasuk nggak? Jagung. Karbohidrat itu buat apa? Karbohidrat itu buat tenaga. Sini. Buat tenaga. Kemudian lemak. Siapa yang berlemak? Gendut mana gendut? Ruang sebelah ya? Hah? Sebelah. Oh ya, oke. Lemak. Lemak merupakan sumber tenaga yang jenisnya pelarut vitamin. Kalau kelebihan lemak bukan vitamin. Ya kau berdiri. Berdiri kau. Iya kau. Berdiri. Oh, saya kira kau gendut, duduk ya. Kemudian protein. Lemak biasanya terletak di makanan apa? Hah? Terus? Telur itu apa? Protein. Apa lagi kalau lemak? Ini loh. Kelapa, mentega. Kuning telur, dalamnya itu lemak. Daging, toh? Makanya kalau orang yang darah tinggi, jangan sekali-kali makan yang berlemak. Nanti nanti mati. Toh? Kemudian protein. Protein merupakan zat pembangun dan pengatur tubuh. Contohnya termasuk ikan, telur, dan susu. Kalau orang Jawa bilang apa? 4 sehat 5. Ya. Lanjut. Nah, ini stres dan cara mengatasinya. Nah, kalau kayak gini juga stres juga nih. Itu. Stres dan cara mengatasinya. Ada yang tahu senior kalian Raja itu? Tidak tahu, benar. Yang di KSA, nggak tahu? Nah, dia mengalami stres. Gejala-gejalanya apa? Nah, nanti saya terangkan itu. Ya, Le. Baca. Stres adalah perasaan tidak nyaman akibat seseorang menanggung beban. Stresor. Beban ini dapat bersifat fisik maupun psikologis. Dapat menanggung beban. Kalau stresornya itu tidak bisa menanggung beban lagi, maka akan mengalami stres. Makanya, kau tidur terus tadi? Ya, kau berdiri. Kau lihat saya lagi. Berdiri. Kau lihat temanmu itu loh, melek semua, bagus itu loh. 3 orang ini aja nih. Stresor, maka akan stres. Makanya kalian jangan banyak ngelamun. Ada yang bilang apa? Kesurupan. Ya, nanti kesurupan. Tanda-tandanya awal distres. Tadi mana? Ya, sekarang kau deh baca. Tanda-tanda. Tanda-tanda awal stres. Kemauan kerja yang berlebihan di luar batas wajaran. Oke, tahan dulu. Kemauan kerja yang berlebihan. Contohnya, orang gila itu banyak gerak apa enggak? Banyak bicara apa enggak? Maka dia berlebihan. Kalau kata Tuhan apa? Sesuatu yang berlebihan maka tidak baik. Berlebihan tidur ya, ini nggak baik ini 3 orang ini.
Baik apa enggak? Berarti tidak kasihan dengan tidak kasihan dengan dengan saya dari Ransiki hujan-hujanan baru kalian tidur. Ya apa enggak? Nomor kedua, baca. Merokok berlebihan. Kok A lagi? B, merokok berlebihan. Siapa yang merokok di sini? Jujur saja. Siapa yang merokok? Ya. Seumpamanya kalian ada masalah. Ada masalah pasti kalian akan merokok. Betul apa tidak yang merokok? Jangan lupa kopi. Nanti kalian ada masanya, ya toh? Sekarang kalian pendidikan dahulu. Cuma 5 bulan deh. 5 bulan. Saya dulu berapa? 1 tahun. Yang dokter-dokter itu 1 tahun. Kemudian C. Ya, baca. Banyak keluhan fisik. Mana? Ini loh, Le. D. Gangguan tidur, susah atau banyak tidur. Gangguan tidur atau susah atau insomnia. Makanya yang kalian banyak begadang, yang kalian tidak bisa tidur itu tanda-tanda orang gila. Banyak tidur tanda-tanda orang gila. Kurang tidur tanda-tanda orang gila. Berarti 3 orang ini teman kalian yang bilang ya, bukan saya. Lanjut. Banyak keluhan fisik, ya. Orang yang mengalami gejala distres pasti akan mengalami keluhan fisik. Biasanya akan apa? Bukan mudah lelah. Biasanya bangun pagi akan pusing sebelah. Migrain. Nah, itu salah satu gejala. Berarti apa? Kalian tidak kuat menerima stresor. Kemudian Gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi, sudah tidak bisa tidur, banyak keluhan fisik, otomatis apa? Gangguan konsentrasi. Kalian tidak akan bisa berkonsentrasi. Ada nggak dianjarnya itu? Ada. Ya. Lanjut. Baca. Nanti. Nih. Dorongan seks meningkat atau menurun. Contohnya apa? Kau pernah lihat orang gila pegang kelaminnya? Ya. Terus pernah lihat orang gila peluk-peluk orang cewek sembarangan? Ya, itu adalah gangguan apa? Dorongan seks meningkat. Kemudian emosi labil, ya. Kalau tiba-tiba kalian moodnya berubah atau sering emosian, ya kalian harus diperiksa. Diperiksakan. Lanjut. Perasaan jenuh atau lelah. Dari tanda-tanda ini semua orang pasti mengalami. Contohnya, kalian di pendidikan jenuh apa enggak? Lelah apa enggak? Pendidikan jenuh dan lelah itu hal yang biasa. Sama Le, saya juga pernah pendidikan dulu. Ya, lanjut.
Nah, bahaya stres. Bahaya stres dapat berdampak pada penampilan dan hasil kerja. Hasil kerjanya gimana dampaknya? Akan mengalami kemunduran. Kemudian kemampuan konsentrasi dan mampu berpikir berkurang. Kemudian stamina fisik dan mental menurun. Ya, berdiri. Ya, kau 3 orang duduk. 3 orang duduk. Ya, duduk di sini nih. Ya, situ. Ya, kau berdua gantian di sini. Kemudian hubungan sosial terganggu. Kalian jika mengalami ABC. Mana tadi? D, otomatis bicara kalian akan melantur. Bicara kemana-mana, orang tanya A, kalian jawab Z, ya toh? Kemudian terakhir, kondisi yang berat memerlukan pengobatan dan perawatan. Jadi kalau kalian sudah mengalami kalau salah satu boleh, tapi kalau mengalami banyak gejala seperti ini, otomatis kalian harus diobati. Nih, kalian berdua. Kalian tunjuk yang tidur, berarti ganti di depan. Nah, bisa kau cari yang tidur teman-temanmu itu, kau tunjuk dia. Lanjut. Cara mengatasi stres. Cara mengatasi stres. Pencegahannya. Sediakan waktu senggang untuk relaksasi. Selain relaksasi, kalau orang sekarang bilangnya apa? Healing. Butuh healing. Ya. Healing apa? Ya, butuh relaksasi atau healing atau rekreasi. Mama yo sampai ngiler kau. Sana berdiri depan itu. Kemudian belajar mendengar saat orang lain berbicara. Nah, seperti saya ini. Berarti kalau kalian tidak mendengarkan berarti orang gila. Orang gila. Kemudian kembangkan kebiasaan tersenyum. Jadi kalian harus banyak tapi jangan berlebih dan tinggi. Kemudian biasakan mengerjakan sesuatu dengan skala dan prioritas. Kalau di Jepang sistem kerjanya memang 24 jam, tapi pemerintahnya kalau jam 12 ya. Jam 12 sampai jam 2 itu akan ada sirine dan itu akan wajib tidur. Itu. Nah, setelah tidur mereka bugar lagi, makan, baru kerja lagi. Kemudian sesuaikan kemauan dengan kemampuan. Nah, makanya ada yang di sini jadi tentara terpaksa. Ada yang terpaksa enggak? Tidak. Kalau 3 ini terpaksa kayaknya. Kau terpaksa apa enggak? Tidak. Kenapa kau tidur? Tidak. Kau tidur atau tidak? Tidak. Bah. Kalau ada orang tidur, tahu dia tidur itu namanya hebat. Cuma mengantuk. Gini mengantuk dia. Nah, Seliut. kayak gini nih pinter nih, pijet-pijetan biar tidak ngantuk toh. Lanjut.
Depresi, stres dengan depresi apa bedanya? Apa bedanya? Kalau stres, kalau depresi, apa bedanya, Le? Kalau stres karena kan sudah ada tadi, tekanan stresor yang berlebihan. Misal kalian pacaran toh, putus, ya toh? Itu stres apa depresi? Hah? Stres. Kalau depresi sudah menjalar ke apa? Sudah menjalar ke gila. Jadi gejalanya itu stres, depresi, kemudian gila. Nah. Pak Senat, mana Pak Senat? Mama yo Senat, kok tidur lagi kok Senat? Siapa tadi yang nunjuk? Kamu? Ya, kau duduk sana. Hah? Tua kelas? Mana? Ketua kelas tidur dia? Kapan? Saya belum lihat. Kau harus colek saya dulu. Ya, colek saya. Komandan itu tidur. Nah, itu. Siapa tadi yang ya kau siapa? Mesra kali. Ya ini termasuk gangguan Wah. Ya, siapa yang duduk nih? Ini kayak Dodit deh nih ya. Depresi. Ya, baca. Ini loh. Kepalanya jatuh-jatuh. Nah, ya. Baca. Siswa. Kau mengerjakan apa? Kau taruh dulu. Dengarkan saya. Nanti BLS itu nilai saya kasih 100 semua. Jelas? Kalau nilai kalian tidak usah khawatir, tapi dengarkan saya. Dengarkan saya. Siapa itu? Oh iya. Ya, siapa namanya? Roni. Iya. Kata temanmu kau tidur Roni. Berarti Roni depresi, stres dia dengerin saya ngajar ya toh? Ya. Nah, itu lihat tuh dia bingung-bingung lagi tuh. Aduh. Ya gejala ini lemah lembut. Aduh, sudah ini. Berarti kau nanti ke KSA ya. Saya periksa gangguan jiwamu nanti. Ya. Aduh, ya mana tadi yang nunjuk tadi? Aduh, kau nanti tidur lagi nanti kau. Ya kau duduk sana. Aduh. Ya baca. Depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang menyangkut dalam perasaan sebagai gejala utama. Perasaan sebagai gejala utama. Kalian, basuh muka. Iya. Depresi menyangkut dalam perasaan. Misal kalian putus, kalian sama pacar kalian. Kalian depresi apa enggak? Depresi apa tidak? Kau tentara nih, ngapain kau depresi? Ya dong. Kau keluar dari sini menjadi prajurit 2. Minimal anak bupati yang suka sama kalian. Jelas semua. Tepuk tangan dulu. Ya.
Jangan kau yang nggak punya kerja, kau pacarin lagi, aduh. Ya toh? Kau cari istri itu minimal anaknya bupati, dokter, ya kan? Apa? Pramugari, ya toh? Jangan orang Maruni kau pacari lagi. Ada yang tahu Maruni? Ya. Wah, dia tidaknya semangat ini. Kau tahu kau tidak? Ah, kau tipu-tipu lagi. Oke, lanjut ke materi. Minimal anaknya bupati. Tanamkan ke otak kalian itu. Ya toh? Kalau anaknya bupati laki-laki, berarti kalian harus ya, minimal polisi lah kalian, ya kan? Tidak apa-apa dia bribda, kalian prada, tidak apa-apa, ya toh? Sangaran loreng toh? Iya dong. Lanjut. Lanjut. Nah, gejala depresi, ya. Diam dulu, gantian bicaranya. Gejala depresi, ada berapa itu? Ada 9. 1, perasaanmu. Makanya kalian jangan sering-sering murung. Kau lihat apa, Le? Lihat mana? Enggak. Kau lihat mana? Enggak, kau lihat di jendela tadi. Kau lihat apa di sana? Hah? Lihat botaknya dia? Ya, kau cium dia. Cium. Cepat, cium botaknya dia. Itu letengmu, Le. Kau jangan jijik-jijik itu. Ya, bilang, kau bilang ke botaknya dia, sayang, bilang. Nah, ayo. Gumbilnya di sini kok malah lihat botaknya ya. Jangan kau hamil lagi. Nanti malam kau tunggu saya di KSA toh. Saya periksa itu. Bukan lobangmu, kayaknya sudah dites sama dia. Iya toh? Aduh. Ya, kemudian yang kedua, keluhan fisik. Hah? Ya. Kemudian yang ketiga apa? Keempat, gangguan berpikir atau berkonsentrasi hilang. Jadi orang yang depresi otomatis gangguan atau konsentrasinya berkurang. Kalian marah ngerumpi lagi. Kok bicara apa berdua? Tadi lihat teman tidur tertentu. Yang mana? Siapkan duduk sebelah Mama Tirfan kemudian. Kok harusnya colek saya, toh? Siap. Dia berdiri. Kok nggak colek kayak gini jadi? Siap. Sakit ke tidak? Siap, tidak bentar. Oh, ya, sudah. Lanjut. Aktivitas gerak tubuh. Apa itu? Aktivitas tubuh berlebihan. Sama, kau lihat-lihat. Berarti kalau ada temanmu yang aktivitasnya berlebihan, dia bicara aja. Berarti kau harus geret dia ke KSA. Jelas? Lanjut. Merasa diri tidak berguna. Ada yang merasa diri tidak berguna? Kalian loreng, Le, ya toh? Sekali lirik wanita,
Langsung itakai doain. Ini playboy kayaknya. Lanjut. Energi mudah hilang dan cepat lelah. Selera makan berubah. Ya, kadang dia mau makan, kadang enggak. Karena orang gila gitu toh. Kadang dia makan banyak, kadang ya enggak makan. Kemudian yang terakhir apa? Keinginan bunuh diri atau pikiran tentang kematian. Banyak yang begitu. Ya, lanjut. Ketua kelas. Mana ketua kelas? Mana? Sampai jam berapa? Jam 10.15. Hah? 10.15 makan. 11.45 ya? Oh, makan extra puding? Oh, ya. Mau extra puding apa enggak? Lanjut. Cara 10.15 ya? Mencegah dan menanggulangi depresi. Caranya apa? Nah, Jono, ya kau ditunjuk sama temanmu ini ya. Jono, Jono lagi, aduh. Ya, gimana kau nih Jono? Jika kalian tentara atau polisi, maka harus mendekatkan diri pada komandan. Jangan kalian depresi baru mendekatkan komandan. Kalau di batalion, nah nanti kalian kalau masuk batalion, tiap malam itu ada namanya sesi apa? Sesi apa? Sesi perpukulan. Ya itu nanti. Ada sesi apa? Sesi curhat. Setengah 12. Nah, itu pasti kalian ditanya tuh sama Danru. Kalau Bintara apa? Danru ya? Ya, sama Danru kalian ditanya. Kau punya masalah apa enggak? Karena di batalion apa? Jenuh dan stres ya toh? Kegiatannya itu aja. Yang kedua, kenali secara dini gejala yang muncul pada penderita. Misalnya kalian sudah 1 bulan ini tidak bisa tidur. Mana? Depan. Ini? Wah ya berdiri. Ya duduk. Jangan lupa saya suruh duduk ya duduk. Duduk. Ya duduk kau. Nih gantian nih. Baterainya habis. Lihat di situ deh, ada nggak di? Sini depan sini. Ya. Di depan sini. Zaki. Siapa? Ya siswa, dengarkan saya. Siswa. Siswa. Kalian pendidikan cuma 5 Bu? Pendidikan cuma 5 Bu? 5 bulan ya toh? Pelatihmu itu sudah banyak yang menempuh pendidikan komando, kostrat, dan lain-lain. Jelasin siswa? Semua pendidikan itu pasti pasti tapi semua itu ilusi. Hanya ilusi. Jangan kau sedikit-sedikit ke KSA. Gimana? Jelas siswa? Ya toh? Kita ini pagar negara. Pernah lihat ada yang pagar meleot? Hah? Pernah lihat nggak? Kalau disentuh langsung meleot? Tidak ada toh? Ya, kalian tuh pagar, ya itu pagar tertunduk itu. Nah, itu pagar negara.
Jadi bangga kalian. Berapa kemarin orang yang daftar jadi tentara pas kalian? Banyak toh? Banyak. Kalian ini adalah orang-orang yang terpilih ini. Entah kalian nyogok kah, entah kalian apa, yang penting kalian terpilih, ya toh? Kalau yang di luar sana berarti dia tidak terpilih. Nangis nggak mereka? Nangis toh? Baru tahu mereka kalian di kelas tiduran begini. Aduh, saya aja komandan yang gantiin dia. Pasti begitu. Kan jangan tidur kalian. Apalagi masalah kesehatan ini. Kalau di batalion, penting ini kalian ini. Apalagi jadi takes nanti. Ada yang mau masuk komando? Ya. Mana? 5 orang. PM. Kau sendirian? Yang mau masuk PM? PM enak itu, yang tinggi-tinggi itu loh. Kau tinggimu berapa? 1? Boleh. Kau berapa? Siap, 179. Mau jadi apa? Siap, masih belum tentu, Komandan. Oh, belum tentu. Siap. Pasti itu leh, PM itu leh. Kalau yang tinggi-tinggi itu pasti ya. Karena yang meriksa kesehatannya saya nanti. Toh, setelah kalian mau periksa angket, mau masuk infanteri, nah nanti kalian dirikes lagi. Saya yang menentukan kalian tingginya itu. Nah, kalau yang pendek-pendek ya nggak usah lah ngarep PM kalian toh. Kalian dipal aja lah, dongkrak apa ya toh? Oh, berapa tinggimu? Hah? Kuat. Iya kah? 163. Oh. Oke, lanjut. Kau di depan ngantuk lagi. Ini apa? Ya, untuk perorangan ya sama kayak tadi ya. Jika kalian jadi tentara atau polisi, kalian harus mendekatkan diri ke komandan, curhat ke komandan. Ada masalah apa-apa, curhatnya ke komandan. Curhatnya kalian tuh ada mekanismenya. Pertama ke Danru. Bintara-bintara tuh baton kalian, siapa kalian. Nah, itu. Nanti dari Danru kalian akan melaporkan ke Danton. Danton akan melaporkan ke Danki. Siapa? Ya, duduk semua. Kau duduk juga, duduk. Ya. Bentar lagi kalian ekstra puding. Dari Danki laporkan ke siapa? Laporkan ke Danyon. Nah, nanti otomatis Danyon yang akan memutuskan dan apa? Mengelola masalah kalian. Biasanya kalau prada gini masalahnya apa? Masalahnya apa? Pukul polisi. Aduh. Masalahnya apa? Kalau dipukul polisi, aduh, jangan sampai lah kalian loreng kok dipukul polisi itu loh. Mukulin polisi. Ya jangan juga, Le. Sabuding. Ya, berdiri. Sudah lengkap? Tua kelas? Mana tua kelas? Sudah lengkap belum?
Udah lengkap belum? Tuh kelas. Siap. Siap, kan? Samping kiri saya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 1
Siap, berapa enggak? 3. Oke, Sudah. siap. Istirahatin. Istirahatin, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, tepuk tangan. Kita lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Mencegah sudah ya? Kau habis makan es puding jangan ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk sekarang ya kita langsung merayap di depan semua. Jelas? Lanjut. Ya. Lanjut ke bidai aja. Besok kalian ada prakteknya. Luka bakar jelas ya? Karena terkena. Oh ya, keracunan dulu. Luka bakar karena bakar. Oke. Keracunan makanan. Keracunan makanan disebabkan karena masuknya zat bersifat merusak jaringan tubuh atau merugikan karena mengubah fungsi normal tubuh. Berdiri, merayap sini sana sampai saya suruh berhenti. Cepat. Karena mengubah fungsi normal tubuh. Lanjut. Sana dulu. Lanjut. Ya, cara masuk ke dalam tubuh. 1, melalui mulut. Kalian makan makanan basi, otomatis kalian akan kerah. Jangan saya lemes, kau ikut lemas. Nomor 2, melalui pernafasan. Misal gas air mata atau smoke granat. Itu beracun melalui pernafasan. Yang ketiga, melalui kulit atau melalui pembuluh udara. Misal kalian apa? Memegang zat kimia. Otomatis masuk ke tubuh kalian, masuk ke pembuluh darah, kalian pusing, mual-mual dan muntah. Kemudian tanda-tanda keracunan. Yang pasti 1, akan sakit perut. Yang kedua, mual. Yang ketiga, dia.
Nah, kalau kalian setelah makan pagi kalian mengalami ini, kalian segera datang ke KSA. Bapak kesehatan kalian adalah saya. Dokter kalian adalah saya, ya toh? Ada dokter Ivan, itu dokternya Latkur. Untuk dokter Sejata adalah saya. Kemudian panas dan bau mulut. Kemudian sesak nafas. Kemudian mengamuk atau tidak sadar. Ya, otomatis lambung kalian sakit, kalian nahan nyeri, pasti kalau diganggu orang kalian akan marah. Kok mati itu loh. Ya ini mati nih. Mati. Ini kok. Ya lanjut. Cara penanganan saat keracunan. Jika korban tidak sadar, maka kalian harus apa? Tangani seperlunya. Jangan kalian bukan dokter seperti saya. Kalian sok tahu. Bolehlah kalian kasih apa namanya? Air kelapa muda. Tapi apabila pasien sadar. Kalau pasien tidak sadar, jangan sekali-sekali kalian memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh. Nah. Kemudian miringkan ke kiri dan ke kanan korban. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Tidur. Ya, berdiri semua. Lihat ke depan, tidur. Merayap. Yang depan jongkok. Ya. Cara memiringkan korban. Jelas. Jangan asal kalian miringkan. Kalau lidahnya jatuh ke belakang untuk pasien tidak sadar, maka otomatis pasien kalian akan mati. Karena lidah kita tidak sadar, maka dia akan jatuh ke belakang. Di belakang itu ada lubang pernafasan. Kalau lubang itu lidah kita menutup lubang pernafasan, otomatis mati. Ya, cara miringkan korban kayak gini. Ya, kau sini. 2 orang. Menolongnya, nah ini salah ini. Menolongnya harus pada sisi yang sama. Nah, kayak gini. Kalian miringkan ke kanan boleh, kalian miringkan ke kiri boleh. Tapi yang paling bagus apa? Memiringkan ke kiri. Karena di kanan ada jantung. Ya, piringkan. Mana jantung? Jantung sebelah mana? Ya, berarti kau miringkan sebelah ya, penolong berarti sebelah kanan. Ya. Kau mati. Ya. Nah, untuk tangan bawah kan kejepit nih. Nah, ini tidak boleh. Jelas? Maka posisi tangan yang paling betul adalah di bawah kepala sebagai bantal, ya. Sebagai bantal. Kemudian untuk kaki yang bawah, ya, bukan yang atas, kaki yang bawah ini harus ditekuk satu, ya, tekuk ini, ya. Nah, ini adalah posisi memiringkan pasien yang paling benar. Posisi jantung aman, lidah kita otomatis akan jatuh ke samping kiri. Jadi untuk pernapasan tetap aman. Jelas ya? Kalau kalian ada yang pingsan, ya otomatis kau berkelahi apa? Nah, kalau kalian ada yang pasien pingsan,
satu yang kalian harus tolong. Nah, ini ilmu kedokteran ini adalah pernafasan. Jangan sampai lidah kalian menutupi lubang pernafasan. Ini lubang nih. Nih. Bukan lubang perempuan ini. Oh, ini lubang. Nah, ini lidah kita di sini. Kalau kau tidak miringkan, maka lidah akan jatuh ke belakang. Pangkal lidah itu akan jatuh ke belakang. Ya, kalau kau miringkan, maka lidah akan membuka kaki. Jadi lubangnya aman. Dia tetap bisa bernafas. Nah, kenapa pasien-pasien itu yang kecelakaan, yang ini, yang tabrakan lah, langsung mati? Karena yaitu satu, tidak ada jalan nafas. Makanya kalau kalian ada yang kecelakaan, jangan sembarang kalian angkat, apalagi bagian kepala. Ya, di belakang ini ada namanya saraf otak. Saraf otak itu apa? Saraf otak itu yang mengatur nafas kalian. Kalian berhembus sekarang itu karena saraf otak. Kalau saraf otak kalian mati, ya otomatis kalian ya akan mati. Ya, kembali lagi. Terima kasih. Jelas siswa? Ya. Gantian. Berapa orang tadi keluar tuh? Tunggu tuh. Kau ngerti gantian nggak? Gantian. Kau merayap, tetap terus merayap. Nih, miringkan korban sebelah kiri. Betul kah tidak yang saya ajarkan? Karena sebelah kanan ada posisi jantung. Kalau dia pasien dimiringkan ke kiri, otomatis jantung pompanya akan normal. Kalau kalian miringkan sebelah kanan, jantung tertindih. Ya. Nah, jika korban sadar, maka cari tahu atau tanya dia habis makan makanan apa. Misal habis makan makanan basi, habis minum susu basi. Nah, itu harus kalian tahu. Kemudian racunnya bersifat korosif. Korosif itu kelihatan ya kan? Misalnya minyak tanah, susu basi. Kelihatan enggak? Kelihatan toh? Nah, jangan dipaksakan untuk dimuntahkan. Kemudian jika racun tidak bersifat korosif, maka segera minumkan air susu atau apa? Kok air putih? Air kelapa hijau. Kemudian jika korban sudah dimiringkan, apalagi pasiennya sudah muntah, saat kalian miringkan sudah muntah, itu berarti sudah pasien memuntahkan cairan beracunnya, misalnya susunya. Setelah kalian miringkan dia muntah susu, nah berarti otomatis dia sudah tidak beracun lagi, otomatis dia sehat. Ya, jangan kalian langsung suruh berdiri dia. Kemudian kalau pasiennya belum juga muntah dan semua sudah kalian lakukan, sudah ketemu nih habis minum susu basi seumpamanya. Nah, kalian kan bukan tenaga medis toh? Jadi kalian harus cari bantuan kesehatan. Kalian telepon dokter kah? Kalian telepon suster kah? Merayap bukan ini. Ya kau dari tadi ngantuk terus merayap sini kau. Lanjut. Pencegahan keracunan makanan. 1. Mengkonsumsi makanan atau minuman. Jangan mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa.
Kadaluarsa. Obat pun kalau kadaluarsa maka kalian akan mengalami keracunan. Kedua, harus mengetahui tanggal kadaluarsa makanan tersebut. Misal, kalian beli susu, toh? Jangan kalian asal beli. Jangan kalian asal beli, jelas? Kalian lihat tuh, kan di belakang ada expirednya tuh. Tanggal 29 kah, bulan berapa kah, tahun berapa kah. Jangan kalian asal makan. Nih, kalian berdiri semua. Berdiri. Ambil sikap push up semua. Kalian mau pelajaran apa mau merayap di depan? Mumpung ada dan Sadik di depan itu. Mau pelajaran apa mau merayap di depan kalian? Saya sudah bilang, saya dari bawah itu kehujanan demi kalian. Sampai sini kalian ngantuk-ngantuk. Saya juga pernah pendidikan. Saya juga pernah ngantuk. Solusi biar gak ngantuk apa? Angkat tangan. Kau ke belakang cuci muka. Jangan kau tidur-tidur. Jelas ini siswa? Setelah makan ekstra puding kok kalian malah. Ya, 5. Awal. Sama-sama. Kalau nggak sama-sama nggak pelajaran kita. Ya, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jangan ada yang main watak. Kok kenapa nggak push up? Oh ya. Beruntung kali kau. Ya, 5 kedua. 1, 2, 3. Ulangi. Jangan ada yang main watak. Sampai saya ada main watak kau. Kalau nggak ada posisi ya kau cari posisi yang betul. Sampai saya ngelihat kau ada yang main watak. Ya, 5 kedua. Gerakan. Ya, ulangi. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Masih mengantuk? Ya. 5 ketiga. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri. Ya, duduk. Nah, mulut tutup. Duduk. Saya bilang jangan ubah mood saya. Saya masih ada waktu 1 jam lagi nih, buat merayapin kalian ini. Piket, kau gak berani mukul kau Piket? Saya yang mukul kau habis ini. Kau yang tidur kau tempeleng langsung, jelas kau? Jelas. Nih pakai buku ini nih. Kasih buku ke Piket itu ya. Piket satunya mana? Kau gak berani mukul juga kau? Kau yang kuhajar habis ini. Ya, duduknya jangan nyandar-nyandar ya, itu kau nyandar-nyandar itu. Kalian enak sekali loh kursinya kayak gini. Saya dulu kayu, tahu? Pantat itu sampai tepos itu loh kalau duduk. Kalian ini tam-tama rasa perwira. Ya, aduh, empuk sekali. Pantas lah kau ngantuk terus ya kan? Ya, lanjut. Melek matamu.
Pendek. Coba. Lanjut aja, coba. Nah, itu tuh. Dai. Nanti habis bidai baru patah tulang. Oke, lanjut ke pembidaian. Ada yang tahu bidai? Ada yang pernah lihat orang patah tulang di bidai? Yang kain diginin itu loh. Nah, itu namanya pembidaian. Nah, nih. Pembidaian jika ada perdarahan atau patah tulang terbuka, misal kalian habis jatuh, tulang kalian keluar, ya. Itu bukan dibalut, tapi dibidai. Rawat luka dengan pembalut cepat. Pembalut cepat itu seperti kain kasa, nanti ditutup pada lukanya, kemudian lakukan pembidaian. Besok ada prakteknya kalian. Nah, alat-alatnya 3 helai kain mitela. Kain mitela itu nanti saya kasih warna hijau. Kemudian 1 buah bidai. Nah, 1 buah bidai papan panjang. Jika kalian di lapangan tidak ada papan, maka kalian kan tentara toh? Ya. Kalian gunakan bahan yang ada. Jelas? Ya. Contohnya ranting, tapi rantingnya yang kuat, yang besar. Nah, jambul penmu. Nah, misal ini ranting toh? Kalian letakkan pada sisi yang apa? Sisi yang patah. Cara tindakannya 1. Jika patah tulang pada daerah tangan atau kaki, ya kan? Kalau dia tidak ada terbuka, maksudnya terbuka, tulangnya keluar dari tubuh kalian. Ya, ada komandan melek kalian. Rawat jika, ya Pak? Yang? Oh, boleh. Siapa yang berperukan? Ya. Oh, boleh. Siapa? Ya, cepat. Ya. Sudah berapa orang? 5 orang ya? Ya. Tutup. Ya. Iklannya sudah selesai. Kembali ke Oke. Apabila ini tingginya berapa? Ya, apabila patah tulang, ya kan? Tidak ada tulang yang keluar, maka kalian bidai pada sisi yang patah. Pada sisi yang patah itu harus melewati 2 sendi. Misal yang patah kalian di sini, ya toh? Berarti bidainya atau papannya harus melewati 2 sendi. Sendi tangan sama sendi Nah, berarti papannya berarti dari sini sampai ke
sampai ke atas, ke bahu. Jelas? Berarti ada dua bidai ya toh? Kayu satu sama kayu dua. Nah, nanti kainnya ada nanti. Kemudian ikat di atasnya ya, langsung ke ini deh, ke gambarnya. Cara-caranya. Nah, nih. Buka kelihatan. Silau kan? Silau ya? Oke. Ini ya. Nah. Boleh menggunakan satu kayu. Boleh. Satu ranting di sini. Boleh. Kalau kalian nggak punya papan, jelas? Kalau menggunakan satu kayu berarti gunakan pada sisi dalam. Misalnya patahnya di sini ya, berarti kayu taruh di sini. Karena kalau kalian nggak ada kayu ya, tapi kayunya harus masa ranting-ranting itu nggak ada toh, yang potong. Nah, ini kain mitela nih. Ini kain mitela. Besok praktek saya ajarin cara mengikatnya, cara memasangnya, nanti diajarin semua. Nah, ini perban pembalut cepat. Karena apa? Apabila ada luka terbuka, maka gunakan pembalut cepat. Lanjut. Nah, pembidaian patah tulang atas, patah lengan atas, sama aja. Lanjut deh. Nah, nih. Ini tadi kan bagian bawah toh, sekarang bagian lengan. Nah, bagian lengan atas ini. Apabila ada tulang yang keluar atau luka yang keluar, maka kalian wajib menutup luka terdahulu. Sini, bibirmu berat sekali tuh kayaknya. Lanjut. Ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau lengan atas berarti dari siku lengan bawah sampai ke siku lengan atas harus melewati 2 senti. Kau nggak push up, kau jangan tidur kau tempeleng kau nanti. Ya kau udah nggak push up lagi, kau tidur lagi. Lanjut. Lagi udah ini ya gambar yang tadi. Kau ngapain di situ? Stres kayaknya dia. Ini namanya kain mitela, nanti warna hijau. Kainnya berbentuk apa? Segitiga. Jadi kalian sisi ujungnya bisa untuk mengikat, sisi lebarnya bisa untuk menompa ya. Lanjut. Bukan tadi, balik. Ya. Ya itu. Bukan. Ya. Kemudian pembidaian pada patah tulang paha. Alat yang dibutuhkan 7 helai kain mitela, 1 buah bidai panjang atau 2 buah bidai pada tulang paha, berarti berada di sini, ya kan? Untuk bidainya harus melewati 2 sendi. Berarti sendi pinggul sama lutut. Berarti bidainya harus panjang. Kemudian ikat di atas dan di bawah tulang ya, kalian catat ini nanti keluar ujian ini. Sama keracunan tadi saya keluarin itu. Ya, kalian ingat-ingat keracunan itu.
Merayapmu gimana, Le? Gak bisa merayap? Ya. Tulis. Kok kenapa gak tulis? Ini sudah mengalami depresi, melamun, itu. Kau mikir lubang? Mikir lubang apa kau? Tidak. Ya, catat. Alat yang dibutuhkan 7 helai kain mitela. Kemudian satu buah bidai yang panjang. Satu buah bidai yang panjang itu gunanya apa? Gunanya pada sisi luar paha. Nah, sisi dalam paha yang sebelah sini, maka jangan terlalu panjang. Kemudian satu bidai yang panjang dari pangkal paha bagian dalam hingga ujung kaki. Nah, tuh cara tindakannya, kalian catat itu, saya keluarkan ujian nanti. Dua kelas. Setelah selesai BLS kumpulkan ya. Siap. Dua kelas. Siap. Kok bibirmu berat sekali, sama kayak ini kau. Nanti kurayapin kau. Tulis. Bibirmu jangan berat-berat. Yang berat itu bibir, bukan mata. Ya, cepat. Oke, lanjut. Ya, nih contohnya pembidaiannya, ada 2 bidai. Ini dari sini aja sekalian, nggak usah nulis itu tadi. Nih, kalau saya di ujian bilang sebutkan alat yang dibutuhkan jika terjadi, kau jangan nyender kayak gitu. Jika terjadi patah tulang bagian paha. Nah, 1. Nomor 1 apa? Ya. Posisi berapa kau? 108. Ya. Apa? Ya. Ini 7 helai kain bidai. Terus Papan yang panjang dari tulang ketiak sampai di kaki. Papan yang panjang, 1 papan yang panjang jangan panjang-panjang. 1 papan yang panjang melewati 2 sendi. Jangan sampai ketiak sampai kaki, ya terlalu panjang kau nulisnya. 1 papan yang panjang melewati 2 sendi. Gitu aja. Nah, oke. Yang kedua, yang 3. 1 papan bagian, jangan lupa harus melewati 2 sendi. Oke, tepuk tangan. Ya. Itu sebagai nilai tambahan kalian. Untuk 08 nilaimu 100 nanti toh, yang lainnya 70 nanti semua. Makanya kalau saya bertanya, angkat tangan. Oke, lanjut. Kelewatan itu. Ya. Tulang betis. Ya, tulang betis juga keluar di ujian. Tulis. Pembidaian pada tulang betis.
Alat yang diperlukan, cepat-cepat. 5 helai kain mitela. Kemudian 1 buah bidai yang panjang dari pinggul ujung kaki pada bagian betis. Betis mana betis? Otot betis. Kemudian 1 buah bidai yang panjang sama. Jadi bidai itu ada 2 papan untuk membidai bagian luar dan bagian dalam. Jelas siswa? Nah, cara tindakannya. Rawat luka jika ada terluka. Sama, mau dia patah tulang lengan, patah tulang kepala, patah tulang mata, patah tulang apa? Lengan atas. Harus rawat luka dulu jika ada luka yang keluar. Nih. Kemudian pasang 2 bidai pada daerah tulang yang patah. Dipasang dulu bidainya, jangan langsung diikat kain mitela. Setelah cocok, setelah pas melewati 2 sendi, baru kalian ikat di bagian bawah tulang yang patah. Nah, jadi caranya semua sama, mau lengan atas, mau di kaki, bagian bawah dulu yang diikat. Kemudian ikat paha bagian betis, berarti bagian yang tengah, ya toh? Kan ada kain 5 mitela nih. Nah, berarti kalian gunakan 3 dahulu, bawah, tengah, dan atas. Untuk yang 2 lagi kalian boleh tambahkan kiri dan kanan tengah. Jelas? Ya, lanjut. Nah, nih lihat nih. Habis baterai saya. Nah nih, harus melewati yang lukanya di betis toh, harus melewati otot, sendi bagian kaki sama sendi bagian lutut. Boleh sampai ke atas boleh, ini juga sampai ke atas boleh, atau sampai sini saja boleh. Ini harus sampai atas. Ya, lanjut. Cara ngikatnya nanti, kalian ada prakteknya nanti. POL. Apa POL? Apa POL? Kok nggak ada suaranya? Bisu. Apa POL? Waduh. Tujuan POL. Pengangkutan orang luka. Tujuannya untuk memindahkan korban ke fasilitas kesehatan. Woi, ya sini kau, Dewan Presiden. Ya. Sini. Ya. Kemudian mengamankan korban dari tempat musuh agar dapat dilakukan long malap, pertolongan. Ada yang tahu long malap? Pertolongan pertama lapangan. Nah, itu tujuannya, tujuan POL. Jadi, kalau kalian keadaan perang, tidak mungkin kalian menolong korban di tengah-tengah peperangan. Otomatis kalian akan melaksanakan POL. Nah, cara POL itu ada 5. Ya, nomor 1, cara mengangkut orang luka. Cara mengangkut orang luka, misal dia tertembak bagian kaki, ya toh? Bisa kalian dengan menggunakan cara menyeret. Ya, tulis ini. Pengangkutan POL. 1 dengan cara menyeret itu loh. Pengertiannya gak usah kalian tulis. Kalian artikan sendiri aja menyeret itu. Dilakukan dengan menarik bagian tubuh korban menuju tempat yang aman. Kalian tarik, misalnya dia tergeletak, tidak bisa berdiri, ya otomatis kalian tarik lengan baju, kerah baju.
Nah, lanjut. Teknik menyeret dapat menggunakan kopel korban dan penolongan disambut atau mengikat. Ya, bisa menggunakan kopel. Nah, nanti ada cara-caranya. Bisa kalian gunakan menyeret baju atau menggunakan kopel. Ya, Senat. Ya, kau merayap sini Senat. Kau kembali. Lanjut. Nah, ini cara-caranya. Cara-cara pakai kopel, menyeret dengan menggunakan kopel. Kopel harus apa? Mengikat korban. Kalian perhatikan ini, jangan ngantuk-ngantuk. Depan kau. Lihat itu. Ini ada ujiannya ini. Kalian kebulat 0 nanti kalian pendidikan Pendidikan ulang. Mau kalian 5 bulan lagi? Ya, ini ada ujiannya ini. Ujiannya teori dan ujian praktek dan teori. Kau nggak buat lulus ya selesai kau. Nih, POL dengan kopel. Nah, teknik menggunakan kopel apabila pasien tidak sadar. Nah, apabila korban sadar, maka dengan apa? Menyeret menggunakan kopel yang sadar. Itu loh, apa itu? Tahannya menggantung di leher. Nah, suruh korban menggantung tangannya di leher. Biar kita yang apa? Yang merangkak. Yuk, lanjut. Nah, POL dengan cara menggendong dilakukan bila kondisi taktis memungkinkan. Nah, menggendong ini kalau pasienmu lebih berat daripada penolong, maka jangan menggunakan cara menggendong. Nanti ada tekniknya sendiri.